Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pagi hari yang berbahagia ini, kebetulan saya juga sudah melaksanakan puasa bersama dengan para pembantu dekan ya. Baik, Pak Jadi, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pertama sekali saya juga ucapkan terima kasih Pak Abdul Yadi nih sebagai yang menginisiasi gelar inovasi mahasiswa ini. Ini salah satu karya nyata yang barangkali bisa menjadi cikal bakal kalau ini direspon secara baik oleh seluruh kalangan terkait. Pasti ini bisa memberikan citra atau nama besar juga bagi FTUMP. Kepada saya Pak, sebagaimana Pak Budi sampaikan tadi, ini berkaitan dengan dengan tim kerja ya, membangun tim yang baik. Pertama saya mungkin perkenalkan dulu lah, saya nama Zarif Riyadi. Bagi adik-adik mahasiswa diingat saya angkatan 79. Ya, sekarang sudah pensiun. Kalau mungkin juga sebagian dosen yang masih tinggal di kampus sekarang Pak Dekan yang seangkatan itu. Di mesin Pak Retinal, Ibrahim sudah nggak ada, Rusdi sudah nggak ada. Kemudian mungkin latihan body ya, latihan body. Nah ini selama ini saya bekerja di lingkungan pemerintah, basisnya guru STM dari tahun 83 sampai dengan tahun 95 itu murni menjadi guru di Tanjung Pinang. Kemudian moving ke Batam. Nah, ada hal yang menarik yang saya ingin sampaikan. Di Batam ini sebetulnya berkah juga bagi saya. Barangkali juga rekan-rekan yang ada hadir di grup ini sekarang ini juga berkah. Berada di Batam ini juga suatu keunggulan, suatu keberuntungan. Ya, kalau nggak di Batam mungkin kita juga belum seperti sekarang. Nah, Batam ini tantangannya memang bagus untuk maju. Jadi bagi orang-orang yang ingin maju, yang ingin berkompetisi, asal memiliki kompetensi, sebetulnya ruangnya terbuka sangat lebar kalau di Batam. Satu, yang kedua, pasar kita pasar global, jadi bukan lokal. Jadi kita berada di Batam ini interaksinya sudah luas, berinteraksi dengan berbagai kalangan dan berbagai etnis, dan sangat luas ya, dan berada dekat dengan negara tetangga yang itu juga memberikan motivasi kepada kita untuk bisa memiliki kapasitas diri yang memadai. Sebab kalau tidak bisa memalukan bangsa sendiri. Ini karena waktu yang diberikan ini sedikit sekali. Tadinya saya juga dalam pikiran saya ada interaksi dengan mahasiswa di sini. So, saya lebih suka itu kalau ditanyai ketimbang mencurahkan. Nah, so ini yang saya alami juga. Pola-pola pembelajaran kita kan memang menyampaikan, jadi bukan menggali. Nah, saya termasuk yang suka kalau digali ketimbang dicurahkan. Kalau dicurahkan kadang sedikit aja. Ya, tapi kalau ditanyai, bisa ceritanya kalau tidur kemana-mana. Ada kebetulan saya memiliki pengalaman di samping guru, kemudian dengan segala jabatan gurunya yang ada di sekolah itu hampir semua mungkin pernah saya rasakan. Nah ini terkait dengan manajemen sebetulnya. Jabatan-jabatan di sekolah itu luar biasa juga pengaruhnya bagi pengembangan diri untuk menimbulkan kemampuan leadership yang memadai. Saya sebut sajalah jabatan-jabatan yang ada di sekolah, mulai dari wali kelas,
kepala bengkel, ketua jurusan, semua yang ada di sekolah-sekolah kejuruan itu sudah pernah dilalui. Nah, kemudian karena ada reformasi birokrasi, otonomi daerah berpindah menjadi aparatur di lingkungan pemerintah daerah, mulai masuk pada jabatan-jabatan struktural, jadi tidak lagi jabatan fungsional, tapi menjadi jabatan struktural, yang secara gamblang mungkin di lingkungan pemerintah daerah menduduki beberapa jabatan eselon 3, beberapa eselon 2. Nah, kemudian ya udah pensiun. Sudah nih tahunnya yang ketiga, baru 2 tahun lebih sedikit lah. Nah, tertarik juga kemarin Pak Abdul Yadi menyampaikan, Pak, sampaikanlah cerita-cerita sedikit pengalaman-pengalaman tentang bagaimana membentuk tim yang baik. Tim yang baik itu sebetulnya tidak ada formulasi yang bagi saya pegang enggak, sebab pendapat itu banyak sekali, referensinya banyak sekali. Tapi yang baik itu yang membuat kita nyaman. Nah, mungkin prinsipnya itu aja. Bagaimana tim itu terbentuk sehingga kita nyaman. Nah, itu boleh diturunkan berbagai persoalan yang bisa muncul. Kalau membentuk tim, memilih orang, menempatkan kompetensi pada posisi-posisi yang patut dan mampu mendorong kelompok kita untuk maju. Sebab tidak jarang dalam kalau kita membentuk tim, terbentuk atas kebersamaan saja, dan kemudian malah justru membuat tim ini sulit maju, karena sulit mengungkapkan sesuatu yang benar, sesuatu yang diperlukan. Nah, maka di dalam membentuk tim yang akan dibuat dalam rangka mendorong gelar inovasi mahasiswa ini bagi adik-adik mahasiswa, ya beberapa hal perlu menjadi perhatian. Saya mendapatkan informasi kemarin, gelar inovasi ini bisa bentuknya perorangan, bisa bentuknya kelompok. Nah, kalau sudah bentuknya perorangan, ya tentu sifatnya kapasitas diri masing-masing. Kalau udah kelompok, tentu melihat keragaman kompetensi yang ada untuk bisa melahirkan suatu karya. Dan ini pertama yang harus diingat itu, adik-adik juga harus yakin, para mahasiswa itu harus yakin bahwa yang kalian pikirkan itu adalah sesuatu yang wah, jangan yang simpel. Berpikirnya harus wah, harus besar. Itu dasar dulu kalau mau membentuk tim. Wah itu artinya bukan berarti besar barangnya, gagasannya juga bisa, gagasannya yang dianggap besar. So itu dia akan berkontribusi bagi kehidupan masyarakat, berkontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta budaya masyarakat. Macam-macam yang bisa kita lakukan. Saya pikir tidak hanya terbatas pada persoalan-persoalan teknis semata, tetapi bisa dirangkai. Saya nggak tahu apakah memang di genom ini memungkinkan orang nanti untuk bergabung lintas fakultas, atau kalau lintas jurusan sudah pasti, tapi lintas fakultas kan memungkinkan. Menurut saya itu ada baiknya juga diberi ruang. Jadi bisa masuk misalnya dalam satu karya yang akan dihasilkan oleh mahasiswa, masuk dari fakultas MIPA, masuk dari sosial, dan sebagainya. Karena ini juga bisa memberikan kontribusi, menghasilkan suatu karya yang patut dihargai. Ada beberapa hal yang mungkin perlu diingat. Membentuk struktur organisasi tim itu juga penting. Kalau tim itu sudah terdiri, sudah pasti berdiri lebih dari 1 orang. Bisa 2, 3, atau lebih. Nah, itu siapa yang mau dituakan? Siapa yang mau dijadikan ketua? Harus dilihat secara baik. Orang banyak yang cerdas, banyak orang yang pintar, tetapi kadang-kadang tidak memiliki keberanian mengambil keputusan. Banyak sekali seperti itu. Nah, ini penting kalau kita sudah membentuk satu tim, harus ada orang yang berani mengambil keputusan, dan itu jadikan tempat kita mendambakan sesuatu sikap yang objektif. Setelah kita memiliki tim itu, harus kita kumpulkan berbagai informasi.
Ya, berbagai informasi harus dikumpulkan terkait dengan apa yang kita buat, baik teknis maupun non teknis. Nah, disitulah saya tadi menyampaikan membentuk tim bisa saja terdiri lintas kemampuan berbagai disiplin. Kemudian setelah timnya terbentuk, informasinya dipenuhi, nah kita bicarakan kebutuhan kita apa. Di kebutuhan kita itu apa? Nah, ini penting sekali karena banyak orang menginginkan sesuatu tapi dia nggak tahu dia butuh apa untuk melakukan itu. Nah, ini penting. Ya, sesuatu yang sudah digagas, yang disepakati, kemudian untuk merealisir gagasan itu kita perlu apa? Nah, perlu apa ini tidak hanya berbentuk barang, tapi juga berbentuk bisa orang. Mungkin Anda perlu pendamping, perlu keilmuan lain juga bisa. Kemudian merencanakan sasaran atau menetapkan target. Nah, itu harus dibuat. Lagi program ini berlangsung berapa? 6 bulan ya, sekitar 6 bulan ya Pak Yadi ya. Nah, kalau 6 bulan berlangsung, tadi targetnya 6 bulan harus selesai apa yang dirancang atau diperkirakan dengan baik. Nah, berikutnya kalau itu sudah dirancang, dibikin time schedule dengan matrikulasi yang jelas yang dikerjakan, jelas kompetensi yang diharapkan, jelas pula hasil yang akan ditentukan, jelas pula komponen-komponen pendukung yang diperlukan. Nah, kemudian di situ kita bisa dalam penyelenggaraannya bisa kita melakukan pengembangan profesi sehingga apa yang diinginkan oleh kegiatan yang kita rancang itu bisa terlaksana secara baik dan mendapatkan hasil yang efektif. Satu hal juga yang tidak kalah penting di dalam tim itu disiplin. Ini mohon maaf sedikit, kadang-kadang kita dengan kultur masyarakat, terutama masyarakat petani, karena saya sekarang jadi petani, nah ini manajemen pertanian yang saya lihat, petani ini kadang-kadang suka molor. Nah, masyarakat kita banyak juga seperti itu. Janji jam 9, datangnya jam 10, mulainya jam 11. Berapa waktu kita habis? Energi kita terbuang percuma. Yang mestinya itu bisa menghasilkan karya-karya yang berguna. Nah, itu jangan dibuat lagi. Karena disiplin itu sekali lagi, disiplin ini sesuatu kontrol dari diri kita sendiri. Orang yang punya cita-cita yang kuat, harus memiliki disiplin yang kuat. Jadi jangan sampai ada yang menafsirkan disiplin itu hanya baris berbaris. Ya. Tidak, berbaris itu adalah pengendalian diri untuk berada pada koridor-koridor resmi, koridor-koridor yang harus disepakati secara bersama. Saya dari dulu sering ribut aja masalah disiplin ini, masalah waktu. Di banyak hal, di banyak kesempatan, saya sering mengkritisi kalau acara jam 9 mulai jam 10. Walaupun saya selalu jadi korban. Korban terlalu cepat datang. Padahal kita datang pada waktunya. Tapi terkesan terlalu cepat datang. Nah, itu berapa banyak orang yang dikorbankan. Orang-orang disiplin itu sering jadi korban dari orang-orang yang tidak disiplin. Karena kelebihan orang tak disiplin itu biasanya pandai berdalih. Ya. Nah, itu jangan dibuat pandai berdalih itu. Harus ada kekuatan kita sendiri. Terus sekali lagi saya katakan disiplin itu adalah merupakan kontrol diri, yaitu dari dalam diri kita, kontrol diri kita. Nah, kemudian disiplin itu juga akan mempengaruhi proses atau hasil. Kenapa orang-orang asing punya quality prosedur? Kita punya juga, tapi sulit sekali untuk komitmen dengan quality prosedur. Sesuatu yang sudah disepakati harus dibuat, tidak mau dibuat. Orang kita sering alergi kalau disebutkan disebutkan administrasi di dalam bekerja. Tak usah pakai administrasi, tidak bisa. Kalau kita mau bersaing secara global, prosedur-prosedur itu, ISO itu tidak bisa ditawar, harus bisa diterima secara baik. Maka nanti adik-adik yang ingin melahirkan satu karya, jangan lupa
memulailah dari apa yang mulai dirancang, dituliskan. Karena dari situ kita bisa mengevaluasi. Dari situ kita bisa mencari di mana persoalan-persoalan timbul. Ya, saya ingat apa yang dikatakan Khairul Tanjung. Khairul Tanjung itu juga ada quote-nya, kita evaluasi sesuatu yang kita kerjakan, terus kalau kita temukan kegagalan, kita bangkit lagi, perbaiki lagi, buat lagi. Nah, itu juga berpengaruh, berkaitan dengan persoalan mentalitas. Banyak orang yang takut gagal. Ya. Nah, orang takut gagal ini biasanya sulit berhasil. Ya, soal setiap yang dikerjakan ya dibayangi kegagalan dulu. Maka harus merubah mindset, harus menjadi orang-orang berhasil. Jadi melakukan sesuatu, berpikirnya berhasil. Kalaupun tak berhasil, kita masih punya energi untuk membangun lagi. Seperti saya katakan tadi, kalau Khairul Tanjung itu sejarah hidupnya, biografinya kan juga bukan orang mudah perjuangannya untuk bisa menjadi besar seperti sekarang. Jadi evaluasi, gagal, bangkit lagi, gagal lagi, bangkit lagi, gagal lagi, bangkit lagi, dan tidak boleh berhenti. Tetapi poinnya adalah melakukan evaluasi. Poinnya melakukan evaluasi. Jadi tidak ujuk-ujuk sesuatu gagasan itu, sesuatu pekerjaan atau tindakan itu muncul. Punya referensi-referensi yang memadai. Terkait masalah disiplin juga, saya ingat apa yang dikatakan Gus Mus. Ya, orang sekarang banyak pakai jam tangan mahal katanya, tapi tak tepat waktu. Tak tepat waktu. Jam tangannya mahal-mahal, tapi tak tepat waktu. Saya memang paling banyak ngomel kalau persoalan waktu ini. Karena kadang-kadang juga membuat janji dengan orang tidak gampang. Kalau kita terbiasa tepat waktu. Kenapa? Nanti sekitar jam itulah, kalau sekitar jam itu yang tidak jelas. Ya, jadi kalau kita mau melakukan sesuatu, tetapkan jamnya dengan benar, waktunya dengan tepat. Kita mau jam 10. Jadi sebelum jam 10 kita sudah mempersiapkan diri. Kita mau jam 9. Jam 9. Ini penting sekali terutama bagi para mahasiswa. Karena sekali lagi Anda dalam proses pembentukan karakter yang perlu dikontrol, perlu dikendalikan, diarahkan agar bisa berhasil. Ini sekali lagi saya menghormati sekali, menghargai sekali gagasan ini dari Pak Abdul Yadi, memberi ruang yang luas kepada generasi muda, khususnya mahasiswa, untuk bisa memiliki keberanian muncul. So, di zaman kami dulu, orang takut muncul. Nah, sekarang fasilitas untuk muncul ini luar biasa banyaknya. Referensi yang digunakan pun paling gampang sekarang, dengan HP di tangan saja, dengan gadget di tangan saja, kita bisa tahu berbagai ilmu pengetahuan yang kita butuhkan. Ya, tidak hanya digunakan untuk hal-hal yang bersifat entertain, tapi juga berbagai kompetensi. Saya sedikit juga mau melihat kondisi generasi muda sekarang ini. Yang pertama tadi yang takut gagal itu. Nah, mahasiswa kalau takut gagal, itu yang jadi persoalan. Kalau sudah takut gagal, kapan mau mencoba sesuatu? Ya, tidak akan bisa. Jadi kalau kita lihat sesuatu, coba saja. Kalau gagal, pasti ada yang menunjukkan setelah itu. Pasti ada orang yang memberikan bimbingan setelah itu. Kalau kita masih mau punya komitmen untuk meneruskan apa yang kita inginkan itu. Kemudian meninggalkan pekerjaan. Banyak orang sekarang, ini ciri-cirinya sekarang nih, banyak orang kalau dia temukan persoalan, dia keluar dari situ. Dia tinggalkan itu. Ya, dia tinggalkan. Jadi dia tidak hadapi persoalan. Nah, saya sering sampaikan juga, setiap kali kita meninggalkan persoalan, artinya kita sedang menumpuk persoalan untuk diri kita sendiri. Kenapa? Karena ruang kita akan semakin sempit. Satu kali kita meninggalkan satu persoalan, kita sedang menumpukkan sampah di situ. Nanti ada tempat lain, tumpuk lagi di situ. Akhirnya sekeliling kita penuh dengan sampah, yang ruang kita untuk bergerak semakin sempit.
Nah, untuk itu harus kita beresin. Jadi persoalan-persoalan yang tumbuh, yang menghalang gagasan atau konsep-konsep kita untuk bisa dicapai secara baik, itu harus disingkirkan, harus dibersihkan. Jadi jangan lari tanpa menyelesaikan persoalan. Ya. Kemudian a priori, anak-anak sekarang juga tidak sedikit yang a priori, kita memang harus bisa menerima bahwa anak sekarang tidak harus hidup dengan zaman dahulu, dengan zaman saya dulu, atau dengan zaman Pak Yadi dulu, Pak Rusdi dulu, dan lain-lain sebagainya. Ya hidup di zamannya, nah zamannya akan berbeda. Ya, nah saya mengukur kondisi anak sekarang dengan apa yang ada dalam pikiran saya. Nah ini tidak mudah untuk kita mampu menyesuaikan diri. Nah, bagi para mahasiswa, ini juga harus dipahami, dosen Anda itu memiliki referensi masa lalu. So, tidak ada orang yang punya referensi masa depan. Itu hanya orientasi masa depan. Ya, orang masa lalu. Nah, bagaimana menyesuaikan? Hukumnya memang harusnya yang muda menyesuaikan dengan yang tua. Bahwa yang tua bisa diperbaiki, bukan tak bisa. Tetapi harus membuat logika-logika berpikir yang bisa menggagalkan konsepsi pikirannya. Ya, jadi kalau ada yang muda yang mau menerobos, yang mau menggagalkan pikiran-pikiran yang tua, harus dengan konsepsi-konsepsi yang kuat sehingga bisa diterima logika. Ya, nah itu harus dilakukan. Nah, tak sedikit juga yang apatis sekarang. Anak-anak sekarang apatis. Dia maunya yang dia mau saja. Dia tidak mau mengerti orang lain, dan kalau terjadi, ya biar saja terjadi lah. Bukan urusan saya. Ya. Nah, lemah kompetensi, ini salah satu kondisi yang juga, lemah kompetensi ini sebetulnya ini relatif. Kompetensi di bidang apa? So, sekarang, kalau saya mengatakan orang sekarang lemah kompetensi, sebetulnya itu holistik. Yang saya maksudkan, so, orang sekarang kalau dibawa kemana saja nggak bisa, orang dulu kemana saja bisa. Kemampuan adaptasinya juga kuat, kemudian memiliki pengalaman, berbanyak ragam. Orang sekarang pengalamannya cuma gadget doang. Yang ada dalam pikirannya hanya cerita. So, dia tidak buat. Dia tidak buat. Dalam teori pendidikan nggak bisa. Yang bisa memberikan keahlian ke kita itu adalah perbuatan. Perbuatan yang berlangsung terus-menerus, dievaluasi, kemudian dikembangkan, diperbaiki, sehingga menjadi suatu kualitas yang diharapkan. Nah, berkaitan budaya kerja, nah ini berkaitan juga nih. Kalau budaya kerja ini saya sudah letih juga mendiskusikannya. Karena pernah berada di lingkungan Dinas Tenaga Kerja, ini menjadi sorotan oleh pengusaha. Menjadi sorotan yang luar biasa. Budaya kerja kita rendah. Nah, kenapa rendah? Karena ada pembanding. Ada yang paling tidak masuk akal pembanding itu, misalnya Filipina. Orang Indonesia dan Filipina yang sebaya dan sekelas edukasinya, dibandingkan orang Filipina, orang mau terima orang Filipina. Kenapa? Karena nggak banyak dalih katanya. Orang kita dalihnya banyak. Kalau disuruh, dia berdalih dulu. Padahal secara konsepsi tidak begitu. Sebab kita berada dalam tim, di dalam organisasi, yang membawa arah organisasi kita itu, atau perusahaan kita itu, atau rumah tangga kita itu adalah pimpinan. Lah kalau apa yang disuruh pimpinan tidak dikerjakan di bawahnya, bagaimana mungkin kita bisa mencapai tujuan yang sudah kita sepakati bersama-sama tadi? Nah ini memang di militer yang kuat. Di militer yang kuat itu diajarkan, doktrin. Nah, memang doktrin itu perlu juga. Maka berorganisasi dalam tim diperlukan untuk komit dengan apa yang ingin kita tuju. Nah, terus saya mengutip apa yang disampaikan oleh Menteri Pendidikan Nadiem Makarim itu. Ini yang bagi saya sekarang sebetulnya menggelikan, tapi ini fakta.
Kalau menurut saya fakta. Kita memasuki era di mana gelar tidak menjamin kompetensi. Nah, ini saya Pak, mungkin Pak Mukidi, nah, ini ada Pak Oskito, betul nggak tuh? Betul nggak itu? Saya pikir iya, bahwa gelar itu bukan jaminan kompetensi. Gelar itu hanya sebagai bukti bahwa orang menyelesaikan satu program. So, kompetensi pasti terkait dengan experience. Ya, nah itu benar sekali menurut saya, dan ini saya selalu catat, karena menurut saya iya, banyak sekali orang yang sekarang sudah S1 tapi kemampuannya SMP. Nah, sekali lagi yang saya sampaikan ini adalah komparasi generasi. Kalau ditengok anak-anak sekarang, bagi saya seorang sarjana kalau bikin surat lamaran kerja saja, kalau diperiksa, kalau dia tidak nyontek, nah biasanya tidak jadi diterima kerja. Karena nggak jelas yang dia kemukakan. Nah, kenapa? Karena tidak jelas dari awal konsepsi dia itu apa. Dia mau apa, dan nanti bisa itu perlu apa, transportasinya bagaimana, waktunya kapan, itu kadang tidak terkendali. Jadi tidak jarang anak-anak sekarang, saya nggak tahu juga, kalau mungkin juga ada kaitannya dengan orang-orang tuanya yang terlanjur pintar. Karena anak-anaknya nggak sempat berpikir lagi kritis, karena semua masalah diselesaikan. Ya, nah kemudian juga ada kan fakta-fakta bahwa kesulitan-kesulitan yang dihadapi orang itu membuat dia jadi semakin cerdas. Kalau orang tanpa mengalami persoalan biasanya tidak realistis dan tidak kritis. Terus yang kedua yang disampaikan Pak Nadiem itu, kelulusan tidak menjamin kesiapan kerja. Ini masih cerita link and match yang sudah berlangsung berpuluh tahun. Kenapa? Memang beda. Ya, memang beda. Di negara-negara Eropa, kalau ada produk-produk baru dari industri, itu masuknya ke lembaga pendidikan dulu. Dipelajari, kemudian melalui lembaga pendidikan itu baru distribusikan informasinya untuk dipromosikan barangnya. Jadi kita terbalik, kalau belum tua betul barang itu belum masuk sekolah lagi. Jadi tidak mungkin kita mendahului. Dan memang di dunia ini pun tak mungkin sekolah itu atau kampus itu mendahului industri. Karena kampus, sekolah lama perubahan-perubahannya. Perubahan kurikulum saja kalau dibikin setahun sekali ribut guru-guru. Padahal perubahan itu harus berlangsung sepanjang waktu. Continuous improvement. Ya. Nah, yang terakhir, akreditasi tidak menjamin mutu. Akreditasi sekolah tidak menjamin mutu. Benar. Banyak sekarang sekolah-sekolah hebat, hanya karena hebat fisiknya, kemudian digemari oleh orang-orang kalangan tertentu, nanti semua tidak menjamin bahwa itu menentukan kualitasnya. Saya ingin menyampaikan sedikit dalam konteks ini kepada para mahasiswa, sekali lagi, satu poin lagi yang perlu diingat, kalau kita sudah berada dalam satu kelompok atau tim, itu harus mampu mengenyampingkan ego pada saat-saat yang tepat. Ingat, tidak semua ego harus disampingkan. Ego yang muncul pada saat kita menegakkan kebenaran dengan referensi yang memadai, itu harus dipertahankan. Tidak ditoleransi. Nah, orang lain yang harus bertoleransi. Nah, kemampuan kita meyakinkan orang lain itu juga diperlukan. Kalau konsepsi-konsepsi yang kita berikan itu tidak mendasar, tidak memiliki referensi yang memadai, nah mungkin kita memaksakan orang lain mengikuti apa yang kita pikir. Mungkin sedikit lagi yang perlu ditanam, yang perlu diingat bahwa kalau Anda semua ingin sukses di dalam gelar inovasi ini,
Ya, tidak bisa ditawar, harus kerja keras. Nah, kerja keras ini yang sekarang penafsirannya tidak sama yang kami pikir dengan yang anak sekarang pikir. Nah, mestinya itu bisa disamakan. Kerja keras itu ya segala hal. Kalau kita mau membuat sesuatu, anak sekarang saya perlu ini. Kalau tidak ada, dia berhenti di situ. Saya nggak tahu apakah memang anak sekarang ini sudah seperti robot. Ya, geraknya cuma sesuai dengan bilangan biner saja, 0 dan 1. Kalau disuruh ke pasar, beli kertas ini, pergi dia ke pasar, tidak ada kertas itu, nggak ada pikirannya bertanya balikkah, mencari ke tempat lainkah, nggak banyak yang begitu sekarang kita temukan. Nah, hal-hal seperti ini sangat-sangat memprihatinkan sebetulnya. Dan itu kita bisa rasakan hari-hari. Ya, saya juga masih mengurusi beberapa anak-anak dalam konteks belajar. Yang saya rasakan itu, kalau disuruh melakukan sesuatu, dia pergi, dia kerjakan, begitu dia menemukan kendala, dia berhenti di situ, tidak ada jalan keluarnya. Dia tidak mencari informasi yang lain, dia tidak bertanya kepada yang lain, dia tidak berpindah ke tempat lain, berdiri di situ. Saya pikir ini komputer betul ini, robot betul ini. Begitu listrik mati, ya sedang menganga, mulutnya menganga lah. Ya, kakinya sedang berjalan, tergantung kaki, tergantung lah. Nah, ini tidak pas. Ya, jadi bekerja keras, bekerja dengan cerdas, bekerja dengan tuntas. Nah, gerai tuntas ini juga jadi persoalan, banyak kita temukan. Ya, mungkin bapak-bapak dosen kita ini juga lihat mahasiswa kalau selesai melakukan sesuatu, nah, tuntas enggak? Kadang-kadang pekerjaannya ada las, kalau di bidang saya misalnya ada las tinggal sedikit, enggak dibuangnya teraknya. Kemudian di sekitar lingkungan kerjanya ada kita kembali, bahwa itu juga punya risiko dalam kehidupannya, nanti akan terbawa. Bekerja di mana, menaruh peralatan di mana, kemudian bahwa peralatan itu bukan untuk sekali pakai, ada yang untuk berulang-ulang, dan berulang-ulang untuk perlu perawatan, dan itu kadang-kadang nggak diperhatikan secara baik. Ya, nah, sebagai tanda makhluk kita beragama, tidak boleh ditinggalkan, harus ikhlas dalam melakukan kerjaan-kerjaan, terutama di dalam kelompok. Sekali lagi saya katakan, di dalam kelompok itu harus banyak berdamai, harus banyak membuka ruang, orang mampu memberikan kritik, orang mampu memberikan masukan. Memang sebagai leader, ketua itu banyak waktu, pada banyak kesempatan harus memaksakan kehendaknya. Tapi ingat, kehendaknya itu harus merupakan kehendak bersama, yang sudah disepakati, yang sudah dipersiapkan. Ada filsafat quote dari Mario Teguh juga mungkin barangkali untuk motivasi para mahasiswa. Hidup terjadi di alam tindakan, bukan di alam berencana. Maka dari sekarang bertindaklah. Jangan banyak merenung. Merenung itu penting, tapi untuk ditindaklanjuti. Barangkali sebagai untuk men-trigger kegiatan hari ini, itu yang bisa saya sampaikan. Dan kalau ada yang mau didiskusikan, kalau ada rekan-rekan yang mau mengajak berbincang-bincang, saya dengan senang hati menerima. Saya kembalikan Pak Mukidi. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam. Kita sudah ada beberapa mahasiswa yang hadir bersama kita. Mungkin ada adik-adik semua bertanya. Atau saya bertanya Pak Muslidi. Kalau nggak ada yang bertanya ya saya ada pertanyaan. Ya, kan ada kecenderungan kalau orang teknik ya, dengan sebutan orang teknik itu lebih cenderung berkompetisi daripada
berkolaborasi. Nah, itu memang jadi tantangan kalau ada lebih dari satu orang teknik berkumpul. Gitu. Nah, itu bagaimana tuh mengatasinya tuh? Iya, iya. Mungkin itu ciri juga, Pak Yadi. Dan orang teknik saja, umumnya orang-orang IPA, orang-orang eksak. Orang-orang eksak itu sebetulnya tadi yang saya sampaikan tadi, kita harus kembali mencoba menyadari bahwa kita berada dalam satu tim. Kita berada dalam satu tim. Makanya sering saya katakan, pertama leadership itu perlu kuat. Pak Yadi kalau nggak kuat di dalam konsep genom ini, bisa nggak jadi. Bisa nggak jadi. Tapi kalau kuat, nah didukung oleh rekan-rekan lagi, apalagi disponsori oleh kampus begini kan, saya yakin ini merupakan suatu hasil kerja yang akan baik. Memang harus sekali lagi perbanyak komunikasi. Kita sering tidak bisa sejalan itu karena dengan persepsi masing-masing yang tak pernah terungkap secara bersama. Kita bisa merasakan tidak respect dengan seseorang, ketidakrespekan kita itu nggak kita ungkapkan. Maka dia nggak tahu sebetulnya. Sebetulnya dia bisa perbaiki kalau dia tahu. Kita pun begitu. Kita bisa memperbaiki kalau orang itu beritahu, saya maunya kamu begini. Nah, kalau itu kita buka ruang, nah tetapi komunikasi itu tidak mungkin terjadi kalau kita tidak akrab, tidak dekat. Maka sekali lagi di dalam kelompok itu nggak bisa dipungkiri, bercengkrama itu penting karena memudahkan menyampaikan amarah. Nah, ini kalau saya mengistilahkan amarah lah, agak ekstrim sedikit. Ya, jadi amarah itu diungkapkan bisa kalau kita bercengkrama dengan manis. Soal responnya pun marah juga, tapi manis. Nah, apalagi kalau membuat, tidak usah jauh-jauh lah. Kalau kita mau bikin satu objek saja pena nih, kalau kita berdiri dari 3 orang, nah ini untuk membuat tangkainya aja, bisa macam-macam nih. Tangkainya kenapa bentuknya harus begini? Kenapa enggak harus lurus? Kenapa enggak harus ke sana? Itu saja bisa diperdebatkan berhari-hari. Ya, jadi kalau kita tidak memiliki referensi basis orientasi yang sama, nah maka sulit juga. Nah, biasanya Pak Yadi, orang-orang teknik berpikirnya sudah komprehensif. Mulai dari rancang sampai jadi. Nah, sementara orang lain berpikir parsial. Benturannya di situ biasanya. Pandangan saya begitu. Sebelum udah kira-kira Pak. Ya. Nanti boleh saya bertanya kalau silakan. Terkait dengan persoalan yang Bapak sampaikan itu mulai dari kedisiplinan gitu ya tadi ya. Ya. Mulai dari kedisiplinan yang datang diundang jam 9, datang jam 10, 11 dan segala macam. Kemudian responsif yang rendah, kemudian budaya belajar yang kemudian semakin berkurang, lalu dikaitkan dengan kebutuhan lingkungan kita terhadap kinerja seseorang, seperti katakanlah referensinya Nadiem Makarim tadi, bahwa sertifikat itu atau tanda kelulusan atau kemampuan seseorang itu tidak dipandang sebagai kemampuan gitu, keahlian, tapi melalui sebuah experience. Ada gap yang luar biasa yang kita miliki. Di satu sisi kebutuhan seperti ini, di satu sisi budaya kita seperti ini. Iya. Menurut Bapak kira-kira titik apa yang kita harus lakukan sehingga kemudian menjadi bias tadi itu atau gap tadi itu tidak menjadi terlalu lebar, tetapi paling tidak kita mengejar gap tadi itu menjadi lebih sempit. Paling tidak, tapi kalau harapan kita kan kita loncat. Ya. Tapi kan kalau teori beberapa teman itu tidak ada teori yang namanya loncat-loncatan. Yang ada itu adalah proses gitu. Ya. Nah, itu yang mungkin kita ini.
Silakan Pak, mungkin mohon maaf ini pertanyaan. Baik Pak Budi, saya pikir ini diskusi ini sudah berlangsung mungkin puluhan tahun ya Pak. Bahwa kita menyadari sebetulnya persoalan gap antara lulusan dengan lapangan kerja dengan dunia industri. Ini sudah berlangsung puluhan tahun. Yang saya ikuti secara formal saja sejak 86. Ya, jadi sekarang ada satu hal yang saya merasakan sendiri. Saya menjadi guru setelah saya lulus dari FPTK. Pengalaman industri saya tidak ada sama sekali. Magang ke industri selama 6 bulan itu nggak cukup. Tidak cukup. Kenapa? Pertama yang kita terima di kampus, rata-rata yang memberikan bimbingan ke kita memang orang-orang yang berorientasi kepada teori. Waktu saya mengajar jadi guru, itu juga yang saya banggakan. Saya menguasai teori. Tetapi di lapangan, hal seperti itu perlu penyesuaian yang luar biasa. Mungkin sekadar ilustrasi, Pak Mukidi, saya pernah menyampaikan di skala nasional pertemuan di Direktorat Dikmenjur supaya sekolah kejuruan ini ditutup saja dulu. Oke. Pada saat itu saya dipersiapkan jadi kepala sekolah tahun 95, tapi saya bilang sekolah kejuruan tutup saja. Kenapa? Masa untuk belajar solder kita butuh waktu 1 tahun. Ya, mata pelajaran solder misalnya. Kemudian kalau untuk ngelas, orang ngelas 2 minggu, 3 minggu aja udah bisa. Karena fokus. Jadi persoalan kita bukan pada keterampilan yang parsial itu, tetapi adalah bagaimana kita mengupayakan perubahan-perubahan terjadi pada kompetensi seseorang yang mampu beradaptasi. Apalagi sekarang kalau kita lihat perubahan-perubahan industri, perubahan-perubahan produk yang berlangsung itu, waktunya kadang-kadang cuma HP saja kalau kita beli bulan ini, bulan April, bulan Juni atau Juli nanti besok sudah muncul yang lain. Nah, kalau ini tidak memiliki, orang-orang tidak memiliki kemampuan beradaptasi yang baik, maka dia pasti akan tertinggal. Nah, maka memang ada program yang sudah berlangsung. Sekarang yang dilakukan kampus, menurut saya itu saya dukung sekali. Bagaimana mengajak, seperti diskusi-diskusi seperti ini, orang-orang yang praktisi. Ya, Pak Yadi itu, Pak Rusdi itu kan praktisi dulu. Begitu dia disuruh mengajar, akan berbeda dengan orang yang keluar dari kampus secara utuh. Maka, sekali lagi saya sarankan juga, semua orang-orang yang berpengalaman di industri itu memang ada baiknya dilibatkan dalam melahirkan orang-orang yang kompeten. Karena sekali lagi, di industri itu up to date kompetensi yang dibutuhkan. Sementara kita mengarang kurikulum saja 1 tahun, mensosialisasikannya 1 tahun, mengimplementasikannya 1 tahun. Kemudian pada tahun ketiga, ilmu-ilmu itu sudah tidak tepat lagi, tidak tepat sasaran lagi. Sudah berubah. Nah, jadi kalau kita Bapak-bapak di kampus sekarang membiasakan mengundang kawan-kawan industri itu berbicara di kampus, saya pikir tidak hanya bagi mahasiswa, bagi para dosen juga. Bagi para dosen juga. So, dosennya yang diharapkan menjadi ujung tombak, mampu mendistribusikan hal-hal itu secara menyeluruh. Nah, mahasiswa juga mestinya didorong untuk aktif dengan berkomunikasi dengan para alumni yang sudah memiliki pengalaman-pengalaman di lapangan. Karena orientasi kita orientasi industri, lapangan pekerjaan, tentu lebih banyak kepada alumni-alumni yang berada di lapangan pekerjaan, di industri. Bukan di jajaran pemerintahan terutama, Pak. Ya, seorang pemerintah juga biasanya tertinggal juga, karena saya mengalami itu. Tidak mampu, tidak bisa kita melakukan perubahan seperti di perusahaan. Hari ini ada trouble, kalau perusahaan boleh lakukan hari itu. Tapi kita tidak bisa. Kalau ada trouble di pemerintahan, tunggu perubahan undang-undang, tunggu perubahan perilaku, ketentuan itu dulu.
panjang, maka industri pasti lebih maju. Dan berdasarkan pengalaman, teori-teori yang muncul pun banyak dari industri. Ya, temuan-temuan pun banyak dari industri. Karena memang ruang untuk melakukan perbaikan, temuan itu lebih lebar, lebih luas di industri, dan sarana pendukungnya lebih kuat. Di lingkungan sekolah kalau mau melakukan uji coba, siapa yang mau membiayai? Anggaran saja tentukan setahun yang lalu. Atau setahun, untuk tahun depan sudah kadaluarsa dulu. Tapi di industri, ruang itu terjadi. Memang kalau dari apa yang disampaikan Pak Rektor dari kunjungan beberapa waktu yang lalu, dukungan untuk melakukan penelitian ini sudah cukup besar. Ini juga merupakan sesuatu momentum yang bagi bapak-bapak yang berada di lingkungan perguruan tinggi bisa tidak merebut itu sebaik-baiknya. So kadang-kadang juga dari cerita-cerita yang kita dengar, orang yang mau melakukan penelitian secara sungguh-sungguh itu juga nggak banyak. Nah, sementara itu tidak bisa ditawar. Kalau kita mereferensi ke daerah-daerah luar, pasti bapak-bapak dosen sudah memiliki pengalaman yang banyak di luar negeri. Orang memang setiap orang mendapatkan sesuatu pertemuan, itu berbagai elemen memberikan support. Nah, di kita enggak. Itu masih perlu didorong. Ya. Juga mungkin barangkali enggak tahu saya sekarang. Temuan-temuan yang pernah dilakukan oleh mahasiswa FPTK, ada enggak kumpulan karyanya itu selama sekian puluh tahun, berapa puluh karya yang dihasilkan, dan sekarang dari sekian puluh karya itu berapa yang masih terpakai? Pasti sudah ada yang out of date, tapi masih ada yang baru. Nah, ini juga bisa dimunculkan sebetulnya untuk memberikan dorongan kepada generasi muda kita untuk melihat contoh-contoh temuan inovasi-inovasi itu berada tidak jauh dari mereka, ada di sekitar mereka. Dan itu hanya memerlukan keberanian untuk mencoba memasuki arena itu. Itu Pak Mukidi.